Kita mulai dari kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sebelum kita baca bait yang ke-46 dan seterusnya, kemarin ada kata-kata yang kita lewati, belum kita terjemahkan. Silakan antum buka di halaman 54. Kalau dicetakan saya halaman 54. Berkaitan tentang syarat-syarat kata yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, ya, terutama untuk yang sifat. Nah, sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, dalam kalimat wa in kanal ismu sifatan fayustaratu fi jam'ihi sittatu syurutin. Apabila isim tersebut termasuk sifat, maka disyaratkan supaya dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ada 6 syarat. Kemudian syarat yang kedua, untuk poin yang kedua, antakuna as-sifatu li'akil. Sifat tersebut adalah untuk yang berakal. Bikhilafi sohilin. Nah, kata sohil, kalau nggak salah kita lewati, kata sohil artinya adalah yang meringkik. Sifatun lil hisan, ini sifat untuk kuda. Ya, sohil artinya yang meringkik. Kemudian juga ada bait syair yang kemarin juga kita lewati, yaitu kalau dicetakan saya halaman 57. Halaman 57 di bawah pembahasan kata sinina. Kalau dicetakan saya itu di bawah paragraf bawah, wa i'rabu sinina wa babuh dan seterusnya. Kemudian ada syair yang berbunyi da'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna bina shiban wa sayyabnana murda. Yang pembahasan tentang sinuna dan sinina. Ya, syairnya berbunyi da'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna bina shiban wa sayyabnana murda. Ya, lebih arti dari bait ini da'aniya min najdin. Da'aniya, terjemah letter-leknya, tinggalkan aku min najdin, dari kota Najd. Maksudnya adalah jangan sebut-sebut lagi di hadapanku kota Najd. Ya, jangan sebut-sebut lagi di hadapanku kota Najd. Inna sininahu, karena sesungguhnya sininahu tahun-tahunnya, maksudnya adalah tahun-tahun di kota itu, la'ibna bina, telah mempermainkan kami, kaminya ini maksudnya penyair, ya, tunggal. Ketika aku sudah dalam keadaan beruban. Ya, tidak usah ungkit lagi, tidak usah sebut-sebut lagi kota Najd di hadapanku, karena sesungguhnya tahun-tahun di kota tersebut telah mempermainkanku ketika aku sudah tua. Wasayyabnana murda, dan juga telah membuatku beruban sejak aku masih muda. Wasayyabnana, dan tahun-tahun di kota itu pun telah membuatku beruban murdan, sejak aku masih muda. Kurang lebih itu arti dari syair da'aniya min najdin fa inna sininahu la'ibna bina shiba wa sayyabnana murda. Kemudian ada lagi syair untuk bait nomor 39. Kalau dicetakan saya halaman 59, silakan lihat bait nomor 3940. Di situ ada syair. Ada syair yang pertama, arafna Ja'faran wa bani abih wa ankarna za'ani fa akharin. Ini sudah kita terjemahkan, ya, kami kenal Ja'far dan juga anak keturunan bapaknya. Wa ankarna za'ani fa akharin, dan kami ingkari dan kami tidak kenal kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang lain.
Kemudian syair yang kedua, a'rifu minha al-jida wal ainana wa man khiraini asbaha dhabyana. A'rifu minha, ini yang belum kita terjemahkan. A'rifu minha, aku kenal darinya, al-jida, lehernya, wal ainana, dan dua matanya, wa man khiraini, dan dua lubang hidungnya, asbaha, mirip dhobyanan, dhobyana mirip dhobyan. Aku mengenalinya, al-jida lehernya, wal ainana dua matanya, wa man khiraini dua lubang hidungnya, asbaha mirip dhobyanan dhobyan. Kemudian syair yang ketiga, yang ini pun belum kita terjemahkan kemarin, yang berbunyi ala ahwadiyaini istaqalat asyiyatan famahiyya illa lamhatun wa taghib. Ala ahwadiyaini, dengan dua sayap, ya, ahwadiyaini dengan dua sayap. Istaqallat asyiyatan, istaqallat, ya, dia istaqallat pergi dengan cepat, asyiyatan pada senja hari, pada sore hari. Ini menceritakan tentang seekor burung, yaitu burung kutoh. Ya, burung kutoh ini yang nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, tapi kalau kita lihat kayak merpati. Maka dengan dua sayapnya burung kutoh itu melesat dengan cepat di sore hari. Amahiyya, dan tidaklah hal tersebut illa lamhatun wa taghib, illa kecuali lamhatun, sekilas, wa taghib, kemudian pergi. Tapi itu tambahan terjemah untuk beberapa poin yang kemarin kita lewati. Kita lanjutkan sedikit syarah untuk bait ke-44 dan 45. Ya. Iya. Ya, qala syarih hafizahullah taala, wa hadha ma'na qawlihi waj'al linahwi yaf'alani annunna ila akhirih. Dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, jadikanlah untuk kata-kata semisal yaf'alani, nunnya, dan seterusnya. Wa abbara biqaulihi linahwi isyaratan ila annaha laysat alfadhan ma'lumatan kal asma'is sittati. Ibnu Malik mengungkapkan dengan dalam syairnya dengan perkataan beliau linahwi, untuk kata-kata semisal. Ini sebagai isyarat dari beliau bahwasanya kata-kata yang beliau bahas ini laisat, bukanlah alfadhon, kata-kata maklumatan yang sudah dipelajari, kal asma'i sittati, seperti asma as-sittah. Wa innama hiya tasduqu ala kulli mudhari'in ittasalat bihi aliful itsnain ila akhirih. Adapun yang dibahas di sini pada pembahasan ini adalah berlaku pada semua fi'il mudhari yang bersambung dengannya alif itsnain, waw jamak, dan seterusnya. Ya, intinya di sini Ibnu Malik bukan membahas asma sittah yang telah dibahas sebelumnya, tapi beliau bahas di sini al-af'al al-khamsa atau al-amthilah al-khamsa. Wa qauluhu simah, Ibnu Malik mengatakan simah bikasri sin al-muhmilah, dengan mengkasrah huruf sinnya, dan sinnya di sini muhmilah, ya, tidak bertitik. Apa arti simah? Dia al-alamatu, maksud simah adalah al-alamatu, tanda. Wa fi'luha, dan bentuk fi'il dari kata simah adalah wasama yasimu, masdarnya adalah simatan.
ya artinya tanda. Ala misali ini seperti kata wa'ada ya'idu idatan. Perkataan Ibnu Malik, kalam takuni litarumi madlimah masalah bil awwali lil jazmi. Beliau beri contoh dengan kata yang pertama, yaitu lam takuni bil jazmi, untuk kasus jazm. Jazm af'al al khamsah, yaitu dijazm dengan menghilangkan nun. Aslinya takunina. Karena di sini ada lam alat penjazm, maka dia majzum dengan menghilangkan nun. Jadinya lam takuni. Wasani, dan untuk kata yang kedua litarumi linasbi, untuk kasus nasab al af'al al khamsah. Karena lamnya di sini adalah lam kai, aslinya tarumina. Cuman karena ada lam kai, maka dia jadi nasab dengan menghilangkan nun. Untuk kasus nasab bi an al muqaddarati ba'dal lam, dengan adanya kata an yang disembunyikan, yang terletak setelah huruf lam, ya litarumi. Ini aslinya adalah li'an tarumi. Li'an tarumi, ada an. Pada pembahasan alat penasab fi'il mudhari, alat penasab asal pada fi'il mudhari itu adalah an. Nah, di antara alat penasab utama pada fi'il mudhari itu adalah an. Adapun alat penasab yang lainnya pada fi'il mudhari itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya alat penasab yang lain selain an pada fi'il mudhari itu sebenarnya dia bukan alat penasab, hanya saja dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya itu gara-gara ada kata an yang dilesapkan. Contohnya adalah pada lam kai. Lam kai ini sebenarnya dia bukanlah penasab. Nah, dalam artian sebenarnya dia bukan yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Adapun yang menasabkan itu adalah kata an yang tidak disebutkan di dalam kalimat. Contohnya di sini harusnya li'an tarumi. Cuman karena an-nya itu dihilangkan, maka tersisalah lamnya di sini. Dan karena lamnya ini menunjukkan kai, maka dia dinamakan lam kai. Ini penjelasan sebagian ulama berkaitan tentang alat penasab fi'il mudhari. Tapi ala kulli hal ya, sepanjang kita lihat dia menasabkan, ya sudah kita katakan dia alat penasab fi'il mudhari. Kembali ke permasalahan. Wa makna tarumi tatlubi. Makna tarumi adalah tatlubi, yang kau menuntut. Kemudian madlamah, ya madlamah. Tadi bacanya lamnya ternyata fathah, madlamah. Bi fathil lami, dengan menfathah huruf lamnya. Maksudnya adalah adzulmu, maksudnya adalah kezaliman. Faqad matsala biqaulihi yaf'alani wa ma ba'dahu liraf'i. Dan Ibnu Malik telah memberikan contoh dengan perkataan beliau di awal bait yaf'alani wa ma ba'dahu, dan kata-kata setelahnya liraf'i, untuk kasus rafa'nya al-amtsilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Maka di awal bait nomor 44 Ibnu Malik mengatakan waj'al linahwi yaf'alani anuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Maka kata-kata yaf'alani, kemudian tad'ina dan tas'aluna, ini adalah contoh-contoh al-af'al al-khamsah dalam keadaan rafa'. Maka berikan contoh dalam keadaan rafa', nasab dan jazm untuk al-amtsilah al-khamsah. Beralih ke bait berikutnya, bait nomor 46 dan seterusnya. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima. Wasammi mu'tallan, dan namakanlah mu'tallan minal asma', nah isim-isim yang mu'tal.
dan namakanlah isim-isim yang mu'tal kal Mustafa ma ya yang kal Mustafa seperti kata al Mustafa dan juga kata al murtaqi makarima. Maka kata-kata seperti Mustafa dan juga murtaqi namakanlah sebagai isim mu'tal. Ya, isim mu'talul akhir. Al-awalu, maka untuk yang pertama yaitu al-Mustafa, kata-kata seperti al-Mustafa, al-i'rabu fihi kuddira jami'uhu. Maka i'rab padanya kuddira jami'uhu, semuanya dikira-kirakan, ditakdirkan. Wa huwa alladzi qad usira, yaitu kita namakan dengan isim maksur. Dan dia adalah alladzi yang qad usira. Usira ai khubisa. Nanti dijelaskan oleh penasara. Usira artinya adalah khubisa, yang ditahan, itu ditahan dari munculnya tanda i'rab. Maka yang pertama yaitu kata-kata seperti al-Mustafa, maka i'rab pada kata ini adalah semuanya i'rab takdiri. Nah, yaitu yang berlaku pada isim maksur. Wasani manqusun. Adapun untuk kata yang kedua yaitu kata-kata yang seperti kata al-murtaqi, manqusun merupakan isim manqus. Wa nasbuhu dhuhar, untuk keadaan mansubnya tanda i'rabnya nampak. Wa raf'uhu yunwa, adapun tanda rafa'nya yunwa, ditakdirkan, dimuqaddarahkan, dikira-kirakan, disembunyikan. Ya, terjemah letternya yunwa, diniatkan, maksudnya adalah tadi ditakdirkan. Kada aidan yujar, nah begitu pula ketika dia dimajrur, maka i'rabnya adalah i'rab takdiri, yaitu kasrah muqaddarah. Lamma tahaddatsa 'ani sahih minal asma'i wal af'ali, ketika beliau yaitu Ibnu Malik berbicara tentang isim sahih dan juga fi'il sahih, syara'a, maka beliau mulai fi dzikril mu'talli minha. Beliau mulai membicarakan tentang yang mu'tal dari isim dan fi'il, ya, isim mu'tal dan fi'il mu'tal. Wa bada'a bil asma'i, dan beliau mulai pembahasan tentang isim yaitu isim mu'tal. Fadzakara nau'aini minal asma'il mu'tallati. Kemudian dia sebutkan dua jenis isim mu'tal. Wa huma al-maksur wal manqusu, keduanya adalah isim maksur dan isim manqus. Wal maksuru wal ismu al-mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimatun. Isim maksur adalah isim mu'rab yang di akhirnya itu ada alif lazimah. Misal semisal kata fatan, kemudian kata ason dan kata rohan. Wa kharaja bil ismi al-fi'lu. Maka dengan batasan ataupun dengan kategori dengan kita batasi bahwasanya isim maksur ini adalah isim, maka kharaja al-fi'lu. Ya, fi'il tidak termasuk dalam pembahasan ini. Contoh fi'il yang mirip dengan isim maksur contohnya adalah yakhsha. Tapi ini bukan isim maksur karena di sini adalah fi'il. Wal harfu tidak juga termasuk dalam pembahasan isim maksur, kategori huruf. Contohnya ala, meskipun secara zahirnya kata ala ini kelihatannya diakhiri oleh alif bengkok. Wabil mu'rabi al-mabniyu, dan tidak termasuk dalam kategori isim maksur adalah al-mabniyu, isim mabni. Kenapa? Karena definisi dari isim maksur adalah mu'rab. Contoh isim mabni adalah mata. Meskipun mata ini adalah isim dan dia kelihatannya ada diakhiri alif bengkok seperti alif lazimah, tapi dia bukan isim maksur karena syarat isim maksur itu adalah mu'rab, sedangkan kata mata itu adalah mabni.
Wabil alifi, dan dengan batasan isim maksur ini adalah diakhiri alif, maka tidak termasuk dalam isim maksur kata-kata semisal al-hadi. Kenapa demikian? Li'anna akhirahu ya'un, karena akhir dari kata al-hadi itu adalah huruf ya. Wa kharaja bil lazimati nahwu az-zaidani, dan dengan batasan isim maksur ini adalah diakhiri alif dan alifnya itu adalah lazimah, tidak termasuk dalam pembahasan maksur, semisal kata-kata az-zaidani, itu isim musanna. Kenapa tidak termasuk dalam isim maksur meskipun dia ada alifnya? Fa inna alifahu ghairu lazimatin. Karena alif pada kata-kata semisal zaidani, yaitu isim musanna, alifnya itu adalah bukan alif lazimah. Li'annaha tanqalibu ya'an fil jarri wan nasbi. Karena alif pada isim musanna dia akan berubah ya'an menjadi ya fil jarri wan nasbi ketika dalam keadaan majrur dan nasab. Adapun pada alif lazimah dia senantiasa bentuknya alif, tidak berubah, dan dia tidak berubah apapun keadaannya. Jika marfu, mansub apapun, majrur tidak berubah. Baik, syarah selanjutnya. Wa hukmul maksuri annahu yu'rabu biharakatin muqaddaratin 'alal alifi. Hukum untuk isim maksur adalah dia di-i'rab dengan harokat yang muqaddarah 'alal alifi, pada huruf alifnya. Maka yang harusnya diharokati itu adalah huruf alifnya. Cuman karena alif tidak menerima harokat, maka harokatnya ditakdirkan, dihapus atau disembunyikan atau dilesapkan atau dikira-kirakan. Wal mani'u min dhuhuriha at-ta'adzuru. Faktor yang menghalangi nampaknya harokat tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur, yaitu karena alif tidak menerima harokat. Raf'u, maka untuk yang dalam keadaan rofa, contohnya adalah dalam kalimat ahammul matalibi ridallahi. Hal yang paling dicari itu adalah keridhaan Allah. Maka di sini kata ridallahi, kata ridha, maka dia marfu, tandanya dengan dhammah muqaddarah, dan di sini berkedudukan sebagai khobar. Wa nasbu, contoh untuk yang nasab dalam kalimat inna ridon nasi ghayatun la tudraku. Sesungguhnya keridhaan manusia, sesungguhnya ya kerelaan manusia, ghayatun la tudraku, adalah sebuah keinginan yang tidak mungkin didapatkan. Ya ghayah, keinginan, ataupun ya ghayah di sini keinginan puncak yang tidak bisa didapatkan. Ya, karena nggak mungkin manusia itu akan sepakat untuk masalah hal-hal yang disukai. Maka setiap orang akan berkomentar dengan komentarnya masing-masing untuk perbuatan yang kita lakukan. Maka betul yang dikatakan pepatah, inna ridwan nasi ghayatun la tudrak. Sesungguhnya keridhaan semua manusia itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kita dapatkan. Kalau kita baik, maka pasti ada yang berkomentar jelek. Kalau kita jelek, ada juga yang berkomentar baik. Nggak sepakat. Oleh karena itulah satu-satunya yang jadikan tolak ukur itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan juga sabda Nabi SAW, karena itu adalah kebenaran yang mutlak, dan itu adalah keridhaan yang harus kita cari. Kemudian untuk kasus yang majrur, contohnya dalam kalimat ihris ala ridha walidaik. Bersemangatlah untuk mencari keridhaan kedua orang tuamu. Maka pada kata ridha walidaik, kata ridhonya di sini majrur, majrurnya dengan tanda kasrah muqaddarah, dan dia adalah isim maksur. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat saya dipotong-potong, nggak disebutkan suratnya, ayatnya secara lengkap. Contohnya adalah dzalika hudallahi, itu adalah petunjuk Allah. Maka kata huda di sini dia adalah isim maksur. Di sini dia marfu, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah dan berkedudukan sebagai khobar dari kata dzalika.
Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudan. Walladzina, dan orang-orang yang ihtadaw, mengambil petunjuk, melaksanakan hidayah, zadahum hudan, kami akan tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk yang lain. Maka di sini kata hudan, di sini dia mansub. Ya, mansubnya dengan fathah muqaddarah. Dan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Cuma di sini kata hudan ini dia isim maksur namun tidak ada alif lamnya, sebagaimana disampaikan oleh pensarah di footnote. Lihat footnote nomor 1 untuk ayat ini. I'lam annal maksura al-mujarrada min al wal idafati yulazimuhu at-tanwinu. Hakada ja'a fatan, ra'aitu fatan, wa marartu bi fatan. Ketahuilah bahwasanya isim maksur yang tidak mengandung alif lam dan juga tidak sebagai mudhaf yulazimuhu at-tanwin. Itu senantiasa ditanwin. Hakada, seperti inilah contoh dalam kalimat ja'a fatan, ra'aitu fatan, wa marartu bi fatan. Maka kita baca fatan dengan tanwin, baik ketika rafa, nasab ataupun jar. Wal i'rabu bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi. Dan i'rabnya sama sebagaimana ketika dia mengandung alif lam, yaitu i'rabnya dengan harokat yang muqaddarahkan, yang ditakdirkan, yang disembunyikan pada huruf alifnya. Wa asluhu fatayun, asal dari kata fatan itu adalah fatayun, ala wazni fa'alun, dia mengikuti wazan fa'alun. Taharrokatil ya'u, maka pada kata fatayun huruf ya-nya berharokat. Wan fataha maqoblaha, sedangkan huruf sebelumnya yaitu taknya fatayun, taknya ini infataha, berharokat fathah. Fa kulibat alifan, oleh karena itulah iya-nya di sini kulibat diubah alifan menjadi alif. Ya, karena di sini yang sesuai dengan harokat fathah itu adalah huruf alif. Maka di sini untuk munasabah, untuk kesesuaian hal tersebut, maka di sini huruf ya-nya diubah jadi alif. Wal alifu sakinatun. Ya, alif adalah huruf yang bersukun. Wat tanwinu sakinun. Dan tanwin juga adalah nun sukun. Ya, maka di sini fakhudifatil alifu nutqan la kitabatan. Oleh karena itulah alifnya ini dihapus nutqan dari sisi pengucapannya, dari dalam artian tidak kita baca mat, ya, meskipun ada alif tidak kita baca panjang. La kitabatan, namun tidak dihapus dari sisi penulisan. Maka alifnya tetap ditulis, tapi tidak kita baca panjang. Wasaru at-tanwinu tabi'an li fathatit ta, fala yataghayyaru mutlaqan. Dan menjadilah tanwin ini mengikuti huruf harokat fathah dari taknya tersebut. Fala yataghayyaru mutlaqan, maka dia secara mutlak tidak berubah secara mutlak. Ya, fatan, fatan, fatan. Kembali ke atas. Wa qala ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di kitab saya dipotong. Tidak disebutkan dari awal ayat, langsung ke innaka la'ala hudan mustaqimin. Sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus. Maka di sini kata hudan dia isim maksur. Di sini dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah.
Amal mankusu, adapun isim mankus, huwa dia adalah al-ismu al-mu'rabul ladzi fi akhirih ya'un lazimatun ghairu musaddadatin. Dia adalah isim mu'rab yang di akhirnya ada ya lazimah. Dan ya lazimahnya ghair musaddadah, tidak ditasydid. Qablaha kasratun, dan sebelum ya lazimahnya adalah harokat kasrah. Adalah huruf berharokat kasrah. Contohnya adalah kata al-qadhi. Ya, sebelum ya lazimahnya dotnya kasrah. Asai, sebelum ya lazimah ainnya kasrah. Al-wafi, sebelum ya lazimahnya fa-nya kasrah. Wa kharaja bil ismi al-fi'lu. Maka dengan adanya batasan isim manqus ini adalah isim, maka tidak termasuk dalam kategori ini al-fi'lu, fi'il. Fi'il semisal kata yu'ti. Dan juga tidak termasuk pula dalam isim manqus kata-kata yang statusnya huruf. Contohnya adalah fi. Wabil mu'rabi al-mabniyu. Dan dengan batasan isim manqus ini adalah isim mu'rab, maka tidak termasuk dalam kategori ini al-mabniyu, isim mabni. Semisal kata alladzi. Wabil ya'i, dan dengan batasan bahwasanya isim manqus ini adalah di akhir ya, tidak termasuk dalam kategori ini al-maksuru, isim maksur, semisal kata al-fatah. Wabil lazimati, dengan batasan isim maksur, isim manqus ini adalah ya-nya lazimah, maka tidak termasuk di dalamnya al-mutsanna, isim mutsanna, kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Karena pada isim mutsanna ya-nya ini bukan ya lazimah, karena ya-nya itu bisa berubah jadi alif ketika rafa. Fa innal ya'a, karena sesungguhnya ya pada isim mutsanna la talzamu illa fi halatail jarri wan nasbi. Tidaklah dia senantiasa ada kecuali dalam dua keadaan, yaitu keadaan majrur dan mansub saja. Adapun rafa maka tidak pakai ya tapi pakai alif. Wa biqaulina, dan dengan batasan yang kita berikan untuk isim manqus dengan batasan qablaha kasratun, sebelum ya lazimahnya itu harokatnya kasrah, tidak termasuk isim manqus adalah isim-isim allati yang qablaha sebelumnya sakinun sahihun, huruf sahih yang bersukun. Contohnya adalah kata dhabyun, ijang ataupun rusa. Maka di sini pada kata dhabyun, maka sebelum ya-nya itu bersukun, maka ini tidak masuk kategori manqus. Au sakinun mu'tallun, ya, atau dia sebelumnya itu hurufnya sukun, meskipun dia huruf mu'tal. Contohnya adalah kursiyun. Ya, kursiyun di sini ya-nya double, menunjukkan ada dua ya, ya terakhir dan juga ya sebelum terakhir. Maka ya yang sebelum terakhir itu disukun, dan kita ingat bahwasanya ya ini adalah huruf illah. Ya, nah, yang jelas di sini kursiyun ini bukan termasuk isim manqus. Fahadha minal mu'tal al-jari majra sahih. Maka contoh-contoh seperti kursiyun dan yang lainnya, maka dia adalah diakhiri huruf illah, diakhiri huruf illah. Namun al-jari majra sahih, namun dia berlaku ketentuan yang berlaku pada isim yang sahih. Fi i'rabihi bil harokat, dalam masalah i'rabnya dengan harokat adz-dzahirah yang nampak. Artinya seperti dhabyun, kursiyun, dhabyun kursiyun. Ini dia tidak kita ikutkan ke isim manqus, tapi kita ikutkan i'rabnya ke isim sahih. Maka dia i'rab dengan tanda i'rab harokat dzahirah, dhammah, fathah ataupun kasrah.
Contoh yang lain adalah semisal dalam firman Allah, contohnya adalah semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala adzaqahum, rasakan kepada mereka al-khizya, kehinaan fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Maka kata al-khizya di sini dia bukan isim manqus. Kenapa demikian? Karena sebelum ya-nya itu hurufnya bersukun. Karena dia bukan isim manqus, maka tentunya dia kita i'rab dengan i'rab harokat dhahirah. Maka di sini kata al-khizya di sini mansub dengan tanda fathah dhahirah karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Itu maf'ul bih kedua. Wa hukmul mankusi, hukum isim mankus adalah in kana muhallan. Ya, ini ditanwin muhallan. Ya, muhallan ini isim maksur. Ya, muhallan, kata muhallan ini isim maksur. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya kalau isim maksur alif lamnya kita hilangkan, maka dia kita tanwin muhallan. In kana muhallan bi al, apabila dia muhallan dihiasi, terjemah letterleknya dihiasi, apabila dia mengandung alif lam, au mudhofan, atau dia sebagai mudhof, sabatat ya'uhu, maka huruf ya-nya sabatat, tetap ditulis. Wa rufi'a bi dhammatin muqaddaratin 'alaiha, dan dia dirofa dengan tanda dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Apa yang menghalangi dhammahnya untuk muncul? Mana amin dhuhuriha asikolu. Hal yang menghalangi dhammahnya untuk muncul adalah asikolu, karena beratnya pengucapan, susahnya pengucapan. Karena orang Arab berat mengucapkan dhammah di akhir kata secara umum, apalagi ketika yang berharokat dhammah itu adalah huruf illat, huruf ya, huruf waw. Maka mereka berat untuk mengucapkannya. Wakada, dan seperti ini pula yujarru bi kasratin muqaddaratin, dia dimajrur juga dengan kasrah muqaddarah. Misal raf'i, contoh ketika rafa dalam kalimat as-sa'i lil khairi kafa'ilihi. As-sa'i lil khairi, orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan. Kafa'ilihi adalah seperti, pahalanya adalah seperti orang yang telah melakukannya. Maka di sini pada kata as-sa'i, di sini dia isim mankus, dan di sini dia marfu, berkedudukan sebagai marfu'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Dan di sini berkedudukan sebagai mubtada. Ya, as-sa'i lil khairi, orang yang berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan. Kafa'ilihi adalah seperti orang yang telah melaksanakan perbuatan kebaikan tersebut dari sisi pahalanya. Maka sekedar mengingatkan, tidak ada salahnya apabila ada kebaikan, meskipun mungkin kita tahu bahwasanya mungkin kita belum bisa melakukannya, tapi tidak ada salahnya berusaha untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat hasil, tapi juga melihat proses. Sepanjang kita berusaha untuk berproses untuk baik, maka meskipun kita belum sempat untuk bisa, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita pahala seperti pahala seandainya kita sampai bisa melakukan kebaikan tersebut. Nah, dan juga sebaliknya, as-sa'i li syarri kafa'ili, orang yang dia melakukan usaha untuk sebuah kejelekan, kejahatan, kafa'ilihi adalah seperti orang yang sukses melakukan kejelekan tersebut. Maka apabila ada orang yang dia punya niat jelek, kemudian melakukan makar, meskipun belum berhasil menyukseskan makarnya, maka tetap dia mendapatkan dosa sebagaimana kalau seandainya dia berhasil melaksanakan makarnya. Maka sama ketika kita belajar bahasa Arab, demikian. Meskipun mungkin kita merasa diri kita tidak mampu,
Tapi ingat bahwasanya yang namanya Allah memandang itu bukan cuma hasilnya, bukan cuma dipandang kita harus bisa, tidak. Tapi Allah juga pandang proses kita. Maka sepanjang kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan, terus berusaha untuk supaya bisa menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, maka dari sisi pahala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah insyaallah taala tetapkan untuk orang-orang yang seperti ini sama sebagaimana pahala ketika seandainya dia berusaha dan berhasil. Maka tidak ada salahnya untuk terus belajar meskipun mungkin belum bisa-bisa. Contoh yang lain adalah ja'a qadil Madinati, telah datang hakim Madinah. Maka kata qadi di sini dia marfu sebagai fa'il dari kata ja'a. Misal cari contoh untuk majrur dalam kalimat alal baghi taduru ad-dawair. Alal baghi bagi orang yang baghi, bagi orang yang baghi mendolimi orang lain atau orang yang menganiaya, taduru ad-dawair, maka akan terjadi padanya dawair. Dawair artinya bencana atau musibah. Ya, alal baghi taduru ad-dawair terjemah enaknya mungkin balasan bagi orang yang menganiaya ataupun orang yang mendolimi orang lain adalah terjadi bencana padanya. Dawair bencana atau musibah. Maka al-baghi di sini dia isim manqus dan di sini majrur karena ada huruf jar ala, tanda majrurnya dengan kasrah muqaddarah, dan di sini kita lihat iya-nya ditulis. Contoh yang lain, salam tu ala qadil Madinati, saya mengucapkan salam, memberi salam kepada hakim kota Madinah. Maka qadi di sini dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah dan dia-nya tetap ditulis. Qala syarih hafizahullah taala wa qad tuhzafu al-ya'u takhfifan. Terkadang ya pada isim manqus itu dihapus takhfifan dalam rangka untuk meringankan pengucapan. Fi halatai raf'i wal jari, dalam dua keadaan, yaitu ketika keadaan rafa dan jar. Lidilalatil kasrati allati qablaha 'alaiha. Ya, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya kasrah yang terletak sebelumnya. Wa tujra al mujra ma aqabaha wa huwa at-tanwin. Sehingga al ini diperlakukan sebagaimana yang jadi lawan untuk al, yaitu tanwin. Fa kama tuhdhafu ma'ahu tuhdhafu ma'aha, maka sebagaimana ya ini dihapus, dihapus ma'ahu ketika ada alif lamnya, maka dihapus pula ya ini ketika tanwin. Ya, intinya baik ada alif lamnya ataupun enggak ada alif lamnya, maka ya-nya pada isim manqus ini bisa dihapus ditakhfif dalam keadaan ketika rafa dan ketika jar. Contoh, misalul raf'i qauluhu ta'ala, contoh ketika rafa kemudian ya isim manqusnya dihapus adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yauma pada hari, yad'u ada penyeru, yaitu malaikat, yad'u menyeru, ila syai'in kepada sesuatu, nukur yang tidak disukai, yaitu hari pembalasan. Di sini pada ya ad-da'i maka ya-nya dihapus. Nah, di sini ada footnote nomor 1. Kita lihat pada kata ad-da'i di sini fa'ilun, dia fa'il. Marfu'un, i'rabnya marfu' bi dhammatin muqaddaratin,
dengan dhammah muqaddarah alal ya'i yang terletak pada huruf ya, al-mahdhufati yang dihapus litakhfifi karena untuk meringankan lisan. Mana amin dhuhuriha, hal yang mencegah dari dhammahnya untuk muncul adalah atsiqalu, adanya beratnya pengucapan. Ya, pada kata adai di sini ya isim mankusnya tidak kita tulis, tidak kita munculkan. Alasannya adalah tadi litakhfif. Wa mithalul jari, contoh kondisi jar di mana ya isim mankusnya tidak kita tulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hidupku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da', ini pada ada. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Kepada da'watad da'i ada adai, ini ya lazimahnya kita hilangkan. Ya, dihilangkan di sini karena takhfif. Wa amma nasbul muhalla wal mudhafi fahuwa bil fathati dhahirati. Adapun ketika kita nasabkan isim mankus al muhalla yang mengandung alif lam wal mudhafi, nah isim mankus yang berkedudukan sebagai mudhaf, fahuwa bil fathati dhahirati, maka kita mansubkan dengan tanda fathah dhahirah, fathah yang nampak. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rasya, orang yang menyuap, wal murtasiya, dan orang yang disuap. Maka ar-rasya ini mansub dengan fathah dhahirah, al-murtasiya mansub dengan fathah dhahirah. Contoh yang lain, ra'aitu qadiyal madinati, saya melihat hakim kota Madinah. Qadiyah di sini mansub dengan fathah dhahirah, dan di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaum kami, ajibu hendaklah kalian ijabai, hendaklah kalian terima da'iyallah, orang yang menyeru kepada jalan Allah. Maka pada da'iyallah, maka dia mansub dengan tanda fathah dhahirah dan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, wa in kana al manqusu mujarradan min al wal idafati khudifat ya'uh. Apabila isim manqus tersebut mujarradan min al, tidak mengandung alif lam, terlepas dari alif lam, dan juga tidak sebagai mudhaf, khudifat ya'uh, maka dia dihapus ya-nya. Waji'a bitanwi raf'an wa jarran. Nah, dan datanglah tanwin baik dalam keadaan rafa ataupun majrur. Wa baqiyat ya'uhu nasban, namun ketika kondisi nasab ya-nya tetap ditulis. Tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu al-ya'i al-mahdhufati. Kemudian dhammah dan kasrahnya dimuqaddarahkan, yaitu dhammah dan kasrah yang terletak pada huruf ya yang dihapus tadi. Iltiqa'is sakinain, alasannya adalah karena bertemunya dua sukun, yaitu ya'ul manqusi, huruf ya lazimah pada isim manqus, wa tanwinu, dan tanwin. Wa tudharu al-fathatu, dan fathahnya tudhar, tetap dinampakkan. Famithalur rafi, contoh dalam keadaan rafa, al-mu'minu radin qani'un. Orang yang beriman adalah radin, adalah orang yang berusaha untuk ridho. Qani'un, dan juga orang yang berusaha untuk qanaah. Maka di sini kata radin, ini isim manqus, tidak mengandung alif lam. Nah, maka ya lazimahnya kita hilangkan
dan kita tanwin, radin. Sehingga kata radin di sini dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah, dan di sini berkedudukan sebagai khobar dari kata al-mu'min. Semua yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 7, innama anta mundhir. Innama anta mundhir. Tidaklah lain engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Walikulli qaumin had. Dan untuk setiap kaum ada had, orang yang memberikan petunjuk. Maka di sini kata hadin di sini dia isim manqus, dan di sini dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah karena berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Dan kita lihat di sini ya-nya tidak ditulis. Wa mithalun nasbi, contoh untuk nasab, sami'tu munadiyan yunadi lis-sholati. Aku mendengar munadiyan, orang yang menyeru, yunadi lis-sholat, yang menyeru untuk sholat. Maka munadiyan di sini dia isim manqus. Di sini dia mansub sebagai maf'ul bih. Nah, dia mansubnya dengan tanda fathah dhahirah. Dan kita lihat iya-nya tetap ditulis. Allah Ta'ala, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka hadiyan di sini dia mansub dengan tanda fathah dhahirah dan iya-nya tetap ditulis. Wa mithalul jarri, contoh untuk majrur, rubba sa'in liqa'idin. Ya, betapa banyak orang yang berusaha untuk duduk. Dia berusaha tapi duduk, ya bahasa kita ya mau berusaha, ya jangan duduk-duduk saja. Maka di sini kata sa'in, rubba sa'in di sini majrurnya dengan tanda kasrah muqaddarah. Dan kita lihat di sini ya lazimanya dihapus. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yudlillah famalahu min had. Karena siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun pemberi petunjuk untuknya. Maka pada kata hadin di sini majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Nah, di sini kita lihat ya lazimahnya dihapus. Maka intinya tanda i'rab pada isim manqus baik ada alif lamnya atau tidak, maka tanda i'rabnya sama. Rafa jar dengan i'rab takdiri, dhammah muqaddarah kasrah muqaddarah, sedangkan ketika mansub dengan i'rab fathah dhahirah. Baik, demikian yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ya, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.